Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang mendengar dan melihat penjelasan kami pada saat ini. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang akan menjelaskan pelajaran dari manajemen risiko yang mana adalah salah satu mata kuliah pada jurusan kami saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Zahra dan teman saya Pertiwan beserta Aprilia yang akan menjelaskan tentang Enterprise Risk Management. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management dapat diartikan suatu kompetensi risiko yang bisa ditemukan di dalam perusahaan ataupun organisasi. Sudah banyak perusahaan besar yang menerapkan konsep dari Enterprise Risk Management. Agar bisa membantu mereka dalam mengukur seberapa jauh tingkat risiko yang bisa dihadapinya, setiap industri akan selalu dihadapkan dengan risikonya masing-masing. Enterprise Risk Management sendiri memiliki keunggulan sebagai suatu komponen atau poin penting dari strategi bisnis di dalam suatu perusahaan. Definisi Enterprise Risk Management: suatu tindakan yang komprehensif dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan transfer risiko dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya manajemen risiko ini, maka tentunya diharapkan perusahaan bisa meminimalisir berbagai kerugian yang bisa timbul, terutama dalam sisi keuangan dan juga modal bisnis. Selain itu, berbagai sektor lainnya yang termasuk dalam manajemen risiko adalah sektor risiko kredit, keuangan, hukum, kesehatan, dan juga operasional bisnis. Manfaat Enterprise Risk Management. Yang pertama, bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas organisasi yang dimana dapat membantu fungsi-fungsi manajemen risiko dan pengawasan. Berpengaruh di fungsinya ini yang pertama di dalam keuangan, di dalam asuransi, di dalam mengauditnya, terus habis itu dan kepatuhan. Fungsi-fungsi ini dapat berperan aktif dan melakukan fungsinya dengan maksimal untuk meminimalkan risiko-risiko yang akan datang. Yang dimana kita dalam perusahaan ini sudah harus memperlambat atau memprediksi risiko-risiko yang akan datang ke perusahaan untuk ketika datang kita akan siap. Terus itu dalam sehingga return yang diperoleh perusahaan bertumbuh dengan baik. Yang kedua, pelaporan risiko yang lebih baik. Dengan adanya manajemen risiko ini, direksi perusahaan akan memperoleh laporan risiko tepat waktu dan relevan, yang dimana tujuan dari pelaporan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi di seluruh organisasi. Yang ketiga, bermanfaat di dalam perbaikan kinerja bisnis. Perusahaan yang sudah menerapkan IRM akan mengalami perbaikan dalam kinerja bisnis perusahaan. IRM juga mengambil peran dalam mendukung keputusan penting perusahaan dan akuisisi. Perbaikan ini pun mencakup penurunan kerugian, volatilitas pendapatan yang lebih rendah, dan meningkatkan nilai pemegang saham di perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan Enterprise Risk Management, di mana tujuan IRM ini yang pertama meningkatkan performa bisnis perusahaan. Yang kedua, melindungi perusahaan dari berbagai risiko ekonomi yang sangat merugikan. Yang ketiga, menjaga tingkat penghasilan yang diperoleh perusahaan agar bisa digunakan untuk berbagai hal yang sangat penting.
Yang keempat, menjaga agar rencana finansial bisa terjaga dan bisa berjalan secara lancar. Yang keempat, melakukan sosialisasi terkait pemahaman dan juga pentingnya risk management. Yang keenam, membuat manajemen lebih proaktif dalam hal meminimalisir risiko dan menjadikan enterprise risk management sebagai keunggulan agar mampu meningkatkan performa perusahaan di pasar bisnis. Pada intinya, tujuan IRM ini adalah untuk melakukan lebih baik dalam perusahaan, dalam mendapatkan keuntungan, dalam mendapatkan laporan-laporan yang lebih real dan tidak dimainkan seperti itu. Jenis-jenis enterprise risk management. Yang pertama, financial enterprise risk management, yaitu adalah fokusnya dalam keuangan perusahaan agar sebisa mungkin perusahaan tidak mengalami kebangkrutan karena modal, dana, laba, dan masalah keuangan lainnya. Dengan manajemen risiko ini akan membuat perusahaan memberikan perlindungan yang baik untuk seluruh aset perusahaan dengan tujuannya agar nantinya keuangan perusahaan bisa tetap sehat dan juga bisa digunakan untuk pengembangan bisnis. Yang kedua, operational enterprise risk management, yang mana permasalahan ini yang bisa timbul karena faktor internal. Contohnya, performa pekerja, sumber daya yang minim, modal yang kurang sehat, dan berbagai hal lainnya. Manajemen operasional ini mencakup faktor-faktor, yaitu yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor sistem, yang ketiga dan juga permasalahan eksternal yang tidak berhubungan dengan konsumen, namun muncul sendiri seperti musibah atau bencana. Yang ketiga, jenis-jenisnya hazard enterprise risk management. Yang dimaksudnya adalah suatu jenis manajemen yang fokusnya pada masalah yang berpotensi memicu perusahaan kolaps atau bangkrut. Umumnya, masalah ini dideteksi dengan berbagai masalah besar dan juga berbahaya. Nah, ada beberapa unsur untuk menuju manajemen hazard. Yang pertama adalah bahaya fisik. Yang kedua, penurunan modal, yang dimana modal tidak berbanding terbalik, tidak berbanding dengan pemasukan. Yang ketiga adalah masalah hukum. Nah, dari 3 poin ini kita harus mengantisipasi bila ada kemungkinan timbulnya bahaya potensi-potensi lainnya untuk menuju bangkrut atau kolaps. Yang keempat adalah jenis-jenisnya yang keempat, strategic enterprise risk management, yaitu risiko ini terjadi dalam kondisi yang sangat tidak terduga, yang dimana datangnya tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan, tidak ada ciri-ciri dan lainnya, tapi dan mampu mengurangi kemampuan para pembisnis untuk bisa menjalankan strategi yang sudah direncanakan. Ya, ini adalah manajemen yang berhubungan dengan pengambilan keputusan pada saat itu juga. Karena kondisi ini benar-benar tidak terduga datangnya. Langkah penerapan enterprise risk management. Yang pertama yaitu menentukan model analisis risiko yang tepat. Terdapat 2 model yang bisa dilakukan oleh pimpinan perusahaan, yakni menjadikannya sebagai tanggung jawab pimpinan atau mendelegasikan tugas tersebut pada divisi tertentu. Dalam hal ini, tentunya diperlukan berbagai pertimbangan dan juga kemampuan pimpinan untuk memperhatikan berbagai area spesifik yang akan memberikan dampak besar. Tetapi, ketika melimpahkan tugas, juga harus bisa melakukan koordinasi kapasitas dan juga mengetahui kemampuan divisi tersebut secara baik. Yang kedua, menyamakan persepsi mengenai risiko.
Dalam hal ini, diperlukan komunikasi yang baik antara lembaga internal dan juga departemen perusahaan agar bisa bersama-sama dalam hal menentukan level resiko perusahaan. Dalam merumuskan enterprise risk management, deviasi dari resiko, dan juga feedback seperti ekspektasi investor, kondisi pasar, dan juga analisa sensitivitas hal yang sangat penting. Yang ketiga, evaluasi sumber daya untuk tujuan tertentu. Sebagai pimpinan, maka perlu mengetahui dan juga memastikan kemampuan dan juga performa seluruh hal yang terlibat seperti direktur, apakah mereka kompeten ataukah tidak. Enterprise Risk Management sebenarnya lebih menekankan dalam hal komunikasi dan juga menyatukan visi antar para pimpinan perusahaan. Selanjutnya, Enterprise Risk Management yang efektif pada intinya adalah pengintegrasian dengan 3 cara. Pertama, Enterprise Risk Management mensyaratkan pengintegrasian risiko organisasi. Harus ada unit manajemen risiko yang tersentralisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Chief Executive Officer atau CEO dan direksi dengan tanggung jawab menyusun kebijakan umum untuk seluruh aktivitas pengambilan risiko. Kedua, Enterprise Risk Management mensyaratkan pengintegrasian strategi transfer risiko. Strategi transfer risiko biasanya digunakan untuk lindung nilai. Misalnya derivatif finansial seperti reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain digunakan untuk melindungi nilai risiko pasar dan asuransi digunakan untuk mengalihkan keluar risiko operasional. Ketiga, Enterprise Risk Management mensyaratkan pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan. Enterprise Risk Management diharapkan dapat mengendalikan dan mengelola risiko-risiko negatif dan adanya volatilitas pendapatan untuk mengoptimalkan kinerja bisnis, yaitu dengan cara penetapan harga yang baik, pengalokasian sumber daya manusia, dan berbagai keputusan bisnis lainnya. Pada tahap inilah manajemen risiko menjadi senjata ofensif manajemen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih.